yang narkoba. Oke? Jadi kalau sampai ada, kami akan menentukan suatu cabang bisa juga dicabut kartu keluarga. Mengerti? Tapi yang muda-muda, yang muda-muda. Yang penting pesan saya itu selaku ketua Pamter Abang Sleman, nanti masih juga ngeyel, susah diingatkan, ya bertemunya dengan Pamter. Kita jaga bersama keutuhan dalam persaudaraan sejahtera tim. Mengatur pengamanan wilayah Kabupaten Sleman Pak Kompol Mas Noto. Nanti ini sudah mendengarkan apa yang mau disampaikan. Jadi dengarkan ya. Mau tanya boleh, dengarkan tanya. Dengarkan saja pokoknya. Ikuti apa arahan-arahan Pak Kabak, diikuti dan dilaksanakan. Gitu nggih? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Parwoto sebagai Ketua Cabang PSHT Kabupaten Sleman. Yang saya hormati rekan-rekan pelatih, pengasuh, pembimbing PSHT Kabupaten Sleman. Dan saya bilang adik-adik, tapi yang di depan saya barangkali ada usianya yang sudah 50, ada nggak? Ada yang 50? Usia kepala 5? Luar biasa. Ada satu ya? Kepala 4? Waduh. Ya udahlah, saya nyapanya rekan-rekan saja ya. Jadi kalau saya bilang adik-adik seperti beliau, lah beliau kan memang usianya sudah 60 tahun ya, menuju 60 tahun. Kalau saya kan masih kepala 4. Jadi kalau saya bilang adik-adik, ternyata ada yang usianya sepantaran saya atau di atas saya walaupun satu orang. Baik, saya nyapanya rekan-rekan aja ya, rekan-rekan semuanya gitu. Rekan-rekan sekalian, yang pertama tentu saya sampaikan terima kasih kepada beliau, Bapak Ketua Cabang PSHT Kabupaten Sleman, yang telah memberikan waktu, tempat dan kesempatan kepada saya. Ya, pada malam hari ini saya berdiri di sini memang atas permintaan beliau, karena beliau sewaktu sebelumnya sounding ke kami. Kebetulan beliau juga senior kami di kepolisian walaupun sudah purnawirawan. Kemarin ketemu di Polres, terus kemudian kita bincang-bincang, terus kami diminta untuk hadir di sini malam ini. Ya terlepas dari apapun judulnya, yang jelas kami juga sebenarnya ingin bersilaturahim di Padepokan sini, karena memang di waktu sebelumnya saya belum pernah datang ke tempat ini, walaupun sebenarnya ini wilayahnya wilayah Polsek Depok Timur. Ya, 1,5 bulan yang lalu sampai 1 tahun yang lalu saya menjadi Kapolsek di sini, mohon izin Bapak. Tapi saya belum pernah menginjakkan kaki di sini. Jadi mohon maaf karena memang di Depok Timur itu beda dengan polsek yang lain. Ya sekedar informasi saja, memang itu polsek yang kegiatannya sangat luar biasa banyaknya. Jadi waktu kami terbatas untuk kegiatan tertentu, barangkali di kesempatan tertentu kami juga mewakilkan kanit-kanit saya, sehingga saya belum pernah bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi mohon izin saya sampaikan terima kasih Bapak Parwoto terkait dengan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini ya kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan rencana atau kegiatan yang sudah direncanakan dari Padepokan
kepada kita semuanya ya, termasuk saya juga, dan alhamdulillah sekali lagi telah diberikan kesehatan dan lain sebagainya lah. Ya, itu yang patut kita syukuri rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, perlu saya perkenalkan ya. Nanti jangan sampai yang ngomong di depan itu siapa gitu kan, nggak ngerti kok ngomongnya sampai mana-mana gitu kan, kurang nyaman. Jadi tadi disampaikan oleh beliau bahwa saya adalah Kabak Op. Kabak Op itu kepanjangannya Kepala Bagian Operasional Polresta Sleman. Sedikit tentang riwayat jabatan saya pernah Kapolsek Depok Timur, karena saya Kabak Op baru 1,5 bulan yang lalu. Kemarin Kapolsek Depok Timur, sebelumnya lagi dinas di kota Kapolsek Gedong Tengen, sebelumnya lagi Kapolsek di wilayah Bantul sana di Sedayu, dan di tempat-tempat yang lain lah, kira-kira seperti itu. Itu terkait dengan riwayat jabatan saya sedikit. Hal-hal lain terkait dengan kegiatan masyarakat khususnya di wilayah Sleman itu semuanya atas rekomendasi atau koordinasi dengan pihak kami, khususnya kegiatan-kegiatan yang mendatangkan minat masyarakat yang banyak, termasuk juga kegiatan-kegiatan dari teman-teman P1 yang nanti tanggal 9 rencana akan melaksanakan kegiatan wisuda atau pelantikan warga baru. Itu ya rekan-rekan sekalian, terkait dengan sedikit perkenalan saya. Pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ya. Saya kira tidak banyak nanti, namun terkait yang saya sampaikan mungkin banyak terkait motivasi atau apa gitu ya, motivasi atau sedikit pesan-pesan Kamtibmas karena hubungannya dengan kepolisian ya. Itu ya, jadi terkait dengan yang lain barangkali sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak pimpinan ataupun pelatih atau pengasuh yang lain. Itu ya. Baik, terkait apa yang saya sampaikan, saya sangat bangga kepada rekan-rekan sekalian. Kalau usia terendahnya itu 16 tadi disampaikan, saya tanya usia terendah itu 16. Usia maksimal tak terbatas. Tadi ada yang usianya kepala 5 itu sangat luar biasa. Nah, ini memotivasi kita semuanya bahwa usia untuk menuntut ilmu dan keterampilan ternyata tidak terbatas gitu ya. Makanya ini untuk penyemangat bagi kita, khususnya rekan-rekan yang muda, ya, adik-adik yang muda ini ternyata menuntut ilmu, keterampilan itu tidak terbatas usia. Ya. Nah, ini sekali lagi menjadikan semangat bagi kita semuanya, dan saya patut apresiasi dan bangga kepada warga Indonesia yang sampai saat ini masih punya semangat yang tinggi ya untuk menjadi warga negara dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini juga tidak lepas daripada rekan-rekan yang punya semangat terkait dengan bela negara ya. Orang punya semangat bela negara itu salah satunya adalah mempunyai kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Yang salah satunya adalah menuntut ilmu dan pengetahuan serta keterampilan. Nah, ini kan saudara-saudara lakukan. Nah, ini adalah salah satu wujud bela negara daripada rekan-rekan. Kalau pemudanya ya, kalau 50 itu kategorinya kalau di tokoh pemuda masih pemuda sebenarnya, 50 ke bawah ya kan, 49 itu masih pemuda. Kalau pemudanya itu mempunyai kemampuan fisik, mental, kepribadian atau attitude yang baik, negara ini akan menjadi negara yang kuat gitu ya. Nah, ini salah satu wujud bahwa ternyata saudara-saudara mempunyai niat untuk berkemampuan itu, ya kan, membangun diri kita menjadi orang yang berkemampuan, disiplin, terampil, ya kan. Barangkali ke depan nanti juga terkait dengan tata tertib, aturan dan lain sebagainya. Nah, harapan saya nanti seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya menjadikan pionir, apalagi tadi saya ngobrol sama beliau. Setelah nanti teman-teman di depan saya ini dilantik menjadi warga baru, maka nanti rekan-rekan semuanya bisa membuat padepokan kecil, ngoten nggih, tempat latihan yang secara langsung boleh merekrut ya, entah warga sekitar, teman, anak saudara dan lain sebagainya, kan gitu ya.
Berarti rekan-rekan diberikan kesempatan untuk mengkader anak bangsa untuk mempunyai keterampilan dan pengetahuan, ya kan? Mempunyai kesempatan, diberikan kesempatan untuk mengkader, ya kan, generasi penerus bangsa ini menjadi orang yang berkemampuan dan berketerampilan. Nah, harapan saya dari kesempatan yang diberikan ini, kalau itu dilakukan terus-menerus, berarti negara ini akan menjadi negara yang kuat. Seperti itu ya, harapan saya seperti itu. Maka sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada rekan-rekan khususnya yang ada di depan saya ini kurang lebih 116. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan mengikuti kegiatan. Ya, orang itu kalau mau sukses, mohon maaf saya bicara motivasi ya. Ya alhamdulillah saya punya basic itu karena saya S1-nya bimbingan konseling. Orang itu kalau mau sukses, itu ya harus mempunyai ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Orang kalau mau sukses harus punya itu, ya kan? Tidak ada orang tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, besok terus kemudian sukses, itu tidak ada. Ya, harus mempunyai ilmu, pengetahuan dan keterampilan, ditambah dengan attitude atau kepribadian yang baik. Ya, itu jaminan sukses. Tapi kita tidak tahu ke depan apakah nanti ada kerikil, apakah nanti ada batu, atau apa yang memungkinkan kita tidak sampai ke tingkat sukses itu. Tapi dengan bekal yang tadi saya sampaikan, orang itu harus punya ilmu, harus punya keterampilan dan attitude yang baik itu harus dan wajib, ya kan? Dan hal-hal itu tidak bisa dicari apa ya, orang Jawa itu sakndang saknyang. Jadi dicari dalam waktu yang singkat itu tidak bisa. Ya, dari 3 hal itu tidak bisa dicari secara singkat. Sebulan terus kemudian kita menjadi orang yang terampil, orang yang berpengetahuan, orang yang punya kepribadian baik. Oh tidak, itu dicari membutuhkan waktu yang sangat lama, sedikit demi sedikit. Ya, kalau saya menyampaikan seperti ini ke anak-anak sekolah waktu pembina upacara gitu ya, kepandaian itu didapat tidak serta-merta. Kalau orang kaya mendadak banyak, ya orang kaya mendadak itu misal contohnya habis ikut judi online ya, tapi judi online tidak ada yang menang ya. Sebagian besar kalah ya, yang menang bandarnya, ya kan? Ya simpel singkatnya mendapatkan warisan gitu ya. Orang kaya mendadak banyak, orang tuanya nggak ada, warisannya banyak, diturunkan kepada anaknya. Contohnya seperti itu. Artinya orang kaya mendadak itu ada, tapi kalau orang pintar mendadak nggak ada. Orang pintar itu harus step by step, sedikit demi sedikit, termasuk juga membangun kepribadian. Ya, orang kaya mendadak ada, bisa saja ya, misal contohnya dapat apa uang jatuh di pinggir jalan, tapi itu jarang ya. Masa orang menjatuhkan uang sebanyak itu kan enggak. Tapi orang kaya mendadak kalau tidak didasari dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan, uang itu akan habis. Habisnya kemana? Ya habisnya dibuat makan. Karena tidak berpenghasilan, uang warisan itu akan habis digunakan untuk makan. Ya, tidak beruntungnya nanti akan habis ditipu orang. Yang terjadi seperti itu. Ya, karena apa? Uang itu didapat dengan cara instan dari warisan. Tapi beda sebaliknya. Kalau kita punya keterampilan, ilmu pengetahuan, ya kan, punya kepribadian yang baik, kita akan mendapatkan uang itu dengan cara yang benar dan cara yang berjerih payah. Sehingga uang itu ya penggunaannya pun akan baik. Ditipu orang pun mungkin akan susah juga. Seperti itu bedanya ya, antara mencari ilmu dengan instan itu tidak bisa atau sebaliknya, ya kan. Jadi saya pesankan kepada rekan-rekan semuanya yang di hadapan saya, ya, ke depan tetap saya titip nanti ketika adik-adik urangi rekan-rekan dilantik menjadi warga baru, rekan-rekan punya kemampuan, nanti ngadir kepada adik-adik kita, anak-anak bangsa kita untuk menjadi orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang baik. Itu ya, bisa ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian terkait dengan
saya tadi udah ngomong-ngomong sama beliau bahwa yang di depan saya ternyata sudah berlatih kurang lebih 1 tahun, sudah beberapa kali UKT, ujian kenaikan tingkat. Saya pikir ini warga baru, ini baru bulan ini ikut, terus besok dilantik menjadi warga baru, terus kemudian latihan. Saya pikir seperti itu. Mohon maaf karena kurang pengetahuan saya, ternyata tidak. Yang ada di depan saya ternyata sudah sekian waktu latihan, ya kan, terus kemudian UKT, ujian kenaikan tingkat, terus kemudian besok tanggal 9 akan dilantik menjadi warga baru. Saya kira itu baru mengikuti latihan, tapi tidak ada salahnya ya. Saya pesankan terhadap rekan-rekan yang ada di depan saya maupun nanti bila mana diberikan kesempatan untuk melatih adik-adik atau warga-warga di sekitarnya nanti ya. Berlatihlah dengan baik ya. Berlatihlah dengan baik, dengan hati-hati, dengan standar operasional prosedur yang ada di sini. Ulangi kepada rekan-rekan semuanya ya, karena latihan rekan-rekan ini adalah menggunakan fisik ya, fisik. Sekali lagi pertimbangkan kehati-hatian, manakala yang ada yang merasa kurang sehat, sampaikan saja. Jangan sampai nanti malu dengan temannya dipaksakan, kemudian ternyata sakit tak tertahankan, ya kan akhirnya juga nanti harus dirawat dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kalau merasa tidak nyaman sampaikan kepada pelatih, pengasuh atau yang lain yang kira-kira nanti akan memberikan jalan keluar atau solusi. Nah, sekali lagi jangan dipaksakan. Itu ya bisa dipahami ya. Terus kemudian rekan-rekan sekalian, saya percaya ya bahwa PS1 Jogja itu bagus. Ya, saya percaya. Ya karena memang saya tahu beberapa kegiatan yang ada di wilayah Sleman khususnya ini semuanya berjalan dengan baik. Namun berjalan dengan baik itu tidak lepas daripada peran daripada ketua cabangnya, pelatih, pengasuh, pendampingnya dan peserta itu sendiri. Bagaimana semuanya mempunyai peran ya, karena mereka tahu dan memposisikan dirinya, ya kan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang saya tahu di wilayah Sleman, ya kan. Nah, situasi dan kondisi seperti ini, saya minta tolong dengan sangat dipertahankan. Ya, situasi yang sudah baik seperti ini, tolong dipertahankan ke depan. Apresiasi dan penghargaan itu bukan karena kelihatan okolnya kuat atau tidak. Apalagi ini Yogyakarta. Yogyakarta itu identik dengan apa ya, otaknya juga, daya pikirnya juga yang bermain. Segala sesuatu harus dipikir. Ya, beda mungkin di daerah luar negeri yang turun atau apa gitu. Ini Jogja. Ya, Jogja itu identik dengan segala sesuatu harus dipikir. Orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Walaupun yang ada di depan saya ini ada orang luar Jogja, tapi kalau sudah bau minum air Jogja itu pasti jadi orang yang pinter-pinter dan cerdas-cerdas. Ya, saya bukan orang Jogja, saya orang Demak Semarang. Ya, dari tahun 95 saya di Jogja, saya ngerti kondisi Jogja. Jogja tempatnya orang pinter-pinter. Jadi mengerjakan sesuatu itu dipikir dulu. Ya, dipikir baru berbuat sesuatu. Tidak asal-asalan. Beda kalau daerah pesisir-pesisir Demak sana, daerah saya itu ya cenderung ya lebih intelek di sini lah. Ya, karena memang Jogja notabene kota pendidikan. Itu ya terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Terus kemudian rekan-rekan sekalian, ada beberapa potensi kerawanan, ya, potensi kerawanan terkait dengan pergerakan massa atau kelompok massa. Ya, seperti perguruan PSHT ini kan melibatkan orang banyak, artinya lebih dari sekian orang itu saya sebut massa gitu ya. Ada potensi kerawanan, ya, karena ada juga di tempat-tempat yang lain organisasi sosial masyarakat dan lain sebagainya itu juga mempunyai massa. Nah, saya pesankan kepada semuanya ya, untuk menjaga kekondusifan wilayah Kabupaten Sleman ini harus dipelihara oleh semuanya. Ya, semuanya itu ya, kita semua organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan lain sebagainya itu punya niat baik yang sama agar wilayah kita aman, tergandiri, kondusif.
kegiatan masyarakat semuanya berjalan dengan baik lancar tanpa ada permasalahan apapun. Artinya semua pihak itu mempunyai peran untuk ikut memelihara situasi dan kondisi dan yang ada di wilayah Sleman, khususnya ya umum ya DIY seperti itu ya. Karena saya yakin yang di depan saya ini pasti ada warga di luar Sleman yang tinggalnya di luar Sleman, mungkin ada ya, mungkin ada. Nah itu saya minta tolong, potensi kerawanannya apa? Ya kita tahu dari waktu ke waktu itu misal contoh pergerakan massa karena euforia yang berlebihan. Contohnya teman-teman nanti ketika dilantik menjadi warga baru, seneng banget kan. Nanti berkegiatan di sana rame-rame, mengesampingkan keamanan dan ketertiban. Di mana tempat umum itu kan banyak masyarakat yang lain, tapi teman-teman tidak memedulikan itu nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, oleh sebab itu saya pesankan ya, sebagai warga negara yang baik dan mempunyai jiwa bela negara yang baik, salah satunya adalah mempunyai ketaatan dan kedisiplinan tentang tata tertib. Tata tertib yang disampaikan di Padepokan tolong ditaati ya. Khusus di internal, kalau bahasa kami PUD, peraturan urusan dalam yang ada di dalam ini tolong taati. Apa yang diarahkan oleh pengasuh, pembina itu juga dipedomani ya. Namun tata tertib yang ada di luar itu juga teman-teman harus taati juga. Kalau nanti teman-teman ternyata euforia berlebihan, contoh ya, keluar bareng-bareng dengan menggunakan sepeda motor rombongan. Di luar sana kan orang juga tidak tahu itu siapa, kan seperti itu kan. Kemudian ada kelompok lain, memungkinkan hal-hal seperti itu akan memunculkan masalah. Ya, nah itu yang dihindari, tidak boleh. Apalagi nanti euforianya sudah berkelompok, naik motor sembarangan, ya kan, ada yang minum minuman keras, ya sudah itu potensi kerawanan di mana-mana seperti itu. Nah jangan sampai gini rekan-rekan, kita punya niat yang baik, nanti ternyata menjadi pemicu permasalahan, ya kan, menjadi korban, apalagi menjadi pelaku dari sebuah permasalahan. Nah itu jangan sampai terjadi, ya, eman-eman lah kira-kira seperti itu. Nah oleh sebab itu nanti ke depan ketika kegiatan tanggal 9 kemarin saya sudah koordinasi dengan Bapak Ketua juga, teman-teman nanti berangkatnya bisa diakomodir dengan berangkat bareng-bareng, barangkali menggunakan mobil contohnya seperti itu. Kalaupun menggunakan motor, gunakan motor dengan tertib, baik berangkatnya ataupun pulangnya. Ya, salah satu daripada ketertiban itu adalah juga untuk menjaga keselamatan kita semuanya. Ya, saya sampaikan sedikit terkait dengan kelalu lintasan. Di Polres Sleman itu setiap bulan itu ada namanya gelar operasional. Ya, gelar operasional itu menyampaikan kejadian dalam sebulan berdasarkan data dan fakta. Ya, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta Sleman dalam sebulan yang meninggal dunia itu ada 15 sampai 25 dalam sebulan. Artinya dalam sehari itu hampir 1 kali kecelakaan yang meninggal loh ya, yang meninggal. Kalau dalam sehari kecelakaan itu saya baca karena saya kabak op ya, jadi tahu data setiap hari. Itu ada di angka 5 sampai 8 setiap hari. Kecelakaan di wilayah Sleman itu ya semua kecamatan yang ada wilayah Kabupaten Sleman. Kecelakaan segitu. Dalam sebulan meninggal itu 15 sampai 25. Orang meninggal gara-gara kecelakaan loh ya. Heboh nggak kira-kira? Heboh nggak? Nggak heboh, nggak. Biasa saja. Hebohnya itu kalau ada orang satu mati dibunuh. Itu heboh. Tapi kalau kecelakaan itu kok kayak agak heboh. Nah ini menjadikan perhatian kita bahwa eman-eman ya, orang meninggal kecelakaan itu kok kayak eman-eman sekali. Nah faktor apa yang menyebabkan kecelakaan itu salah satunya adalah human error. Human error itu kesalahan daripada manusia itu sendiri. Ya, mohon maaf banyak kasus di sini. Ya kemarin kan saya Kapolsek di sini. Sepanjang ring road itu sering terjadi kecelakaan. Meninggal juga sering. Salah satu faktornya adalah human error. Human errornya itu kesengajaan atau kelalaian daripada orang yang kecelakaan tersebut. Salah satunya tidak menggunakan helm. Eman-eman loh ini, ya, kepala itu eman-eman. Kepala itu adalah organ vital
kita yang wajib dilindungi. Karena beberapa kali kecelakaan, kaki patah hidup. Ya kan? Badan tangan patah hidup. Kalau kepalanya yang patah, wah dijamin mati itu. Asli. Maka lindungi. Ya, jangan sampai kita meninggal sia-sia di jalan karena tidak tertib berlalu lintas. Itu ya. Tadi nonton tolong dipahami. Untuk keselamatan kita. Ya, untuk keselamatan kita, bukan keselamatan orang lain, untuk keselamatan kita. Cintailah jiwa kita karena jiwa kita itu tidak double. Sekali meninggal tidak akan hidup lagi. Ya, mati di dunia ini. Makanya dieman-eman. Nanti kalau sudah meninggal, orang tuanya nangis, kalau sudah keluarga ya anak istrinya nangis. Apalagi kita misal laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, mesake. Ya, kasihan anak istri kita. Dia berharap tulang punggungnya yang nyari nafkah setiap hari ternyata meninggal. Meninggalnya karena kurang hati-hatian. Itu. Terus kemudian potensi kerawanan berikutnya selain kecelakaan lalu lintas ya. Misal contoh menggunakan knalpot brong. Di mana-mana knalpot brong itu ternyata potensi perkelahian. Potensi perkelahian. Ya. Di mana-mana kejahatan anak-anak jalanan itu sebagian juga itu. Ya naik motor knalpotnya brong berpapasan dengan yang lain, berbalik arah gantian karena emosi seperti itu. Ya. Terus nanti akhirnya terjadi perkelahian. Nah, oleh sebab itu yang di depan saya adalah kesatria-kesatria yang tadi saya banggakan. Saya berharap teman-teman yang menjadi kesatria yang saya banggakan itu mampu memberikan contoh yang baik. Ya, termasuk tadi beberapa potensi kerawanan. Ya. Jadi nanti tolong juga ketika teman-teman ditunjuk sebagai orang yang dituakan atau senior nanti untuk merekrut atau memberikan latihan kepada yang lain, sampaikan seperti itu. Ya. Jangan sampai nanti gelake itu apa ya? Membuat kecewa daripada Padepokan. Ya, Padepokan PSHT mempunyai nama baik. Kalau mohon maaf, teman-teman melakukan perbuatan yang tidak baik, yang jelek selain diri Anda siapa? Ya Padepokannya. Ya kan? Padepokan PSHT warganya tidak baik ini. Kasihan beliau. Beliau ngajari baik, ya pelatih ngajari baik. Tapi warganya ada oknum yang tidak baik. Apa nggak kasihan? Yang kena semuanya. Ya ada istilah apa? Air sebelanga apa? Susu rusak gara apa? 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 Nila setitik rusaklah susu sebelanga. Ya, jangan sampai seperti itu. Dari depan saya 100 lebih ada 2 yang bikin masalah mengatasnamakan ini. Malu PSHT. Ya itu ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait motivasi dan pesan Kamtibmas. Khususnya nanti di hari Rebo tanggal 9 itu ya. Kita minta tolong dengan sangat. Mulai dari setar rumah saudara sekalian, tolong direncanakan dan kalau perlu dikoordinasikan dengan baik. Apa yang menjadi tujuan baik daripada rekan-rekan nanti selesai sampai kegiatan berakhir tanpa ada masalah dan kendala apapun. Bisa ya? Bisa? Oke lah. Ya kira-kira itu berapa hal yang perlu saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Polri siap menemani mengawal karena tidak hanya nanti dalam keadaan terbuka di dalam kegiatan rekan-rekan semuanya, di dalam Padepokan pun ya di dalam institusi PSHT pun ada juga anggota Polri, ada anggota TNI yang selalu menemani rekan-rekan semuanya, menemani anak bangsa semuanya untuk menjadi kesatria yang baik. Ya ada. Nah, contohnya misal beliau ini dari Brimob, Pak Bowo ini dulu anggota saya di Propam Polda, di Propos Polda. Intinya kita harus siap dan mau menjadi kesatria bangsa. Kalau bangsa ini mau kuat. Oke, bisa? Semangat? Baik, terima kasih. Kurang lebih itu yang saya sampaikan untuk kegiatan malam hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan kegiatan daripada rekan-rekan diridhoi dan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih itu ya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga nama baik organisasi.
yang narkoba. Oke? Jadi kalau sampai ada, kami akan menentukan suatu cabang bisa juga dicabut kartu keluarga. Mengerti? Umur tapi yang muda-muda, jadi yang muda-muda. Yang penting pesan saya itu selaku ketua Pamper Cabang Sleman, nanti masih juga ngeyel, susah diingatkan, ya bertemunya dengan Pamper. Karena kita semua nanti saudara, semuanya udah dilatih, berpikir sama semuanya. Bisa jaga nama baik. Itu aja pesan saya. Ya, dari kira-kira yang lain ngajak tapi itu yang benar kita yang memilah, oh ini boleh enggak, karena yang muda-muda ini masa depan masih panjang. Dan ingat, kalau ada senior-senior yang ngajak, maaf latihan atau ikut melatih, ingat porsi apa yang disampaikan tadi. Berapa kali dari siswa ingat nanti